Pembacaan sejarah singkat otonomi daerah oleh Kepala Bagian Program Serta Kabupaten Klaten. Sejarah singkat otonomi daerah. 1. Pasang surut jejak sejarah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah dimulai sejak zaman kolonial. 2. Di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda melalui inisiasi Menteri Koloni IPI Idenbach mengeluarkan desentralisatif WED tahun 1903. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia, meskipun kebijakan kolonial yang memusatkan seluruh kekuasaan di Batavia. Ketiga, setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, Keresidenan, Kabupaten dan Kota berotonomi. 4. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari 3 tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. 5. Pasca pemilu 1955 ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, di mana daerah otonomi diganti dengan istilah daerah swatantara dan wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. 6. Pasca dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang sejalan dengan situasi politik konfrontasi yang dihadapi negara melalui dari Trikora sampai Bikora. 7. Pada puncaknya di era demokrasi terpimpin, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang berkarakter desentralistis, sekaligus mengaktualisasikan pendekatan daerah otonomi biasa atau simetris dan daerah otonomi khusus atau asimetris. 8. Kebijakan desentralistis era Bung Karno dikoreksi oleh Orde Baru yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Selain menentukan kebijakan sentralistis yang lebih dominan di pemerintah pusat, undang-undang ini berlaku 25 tahun lamanya dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1999. Ke-9, perubahan konstelasi global pasca Perang Dingin turut berpengaruh langsung pada dinamika politik nasional, yaitu lahirnya gerakan pro-demokrasi dan pro-desentralisasi di Indonesia. Presiden Soeharto akhirnya menerbitkan Kepres Nomor 11 Tahun 1996 sebagai upaya persiapan mengurangi derajat sentralisasi pemerintah pusat, sekaligus menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Ke-10, pasca Orde Baru ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1969 tentang pemerintah daerah memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah kecuali urusan agama, politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, dan moneter. Ke-11, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini disambut penuh semangat dengan implikasi yang luar biasa, mulai dari masifnya pembentukan daerah otonomi baru atau DOB sebanyak 7 provinsi, 115 kabupaten dan 26 kota. 12. Tahun 2004, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menata otonomi daerah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diarahkan untuk menjadi keseimbangan sebagai upaya tetap menjaga kebijakan desentralisasi baik yang sifatnya simetris maupun asimetris di dalam 3 NKRI. Pilkada secara langsung untuk pertama kalinya juga terjadi di era undang-undang ini. 13. Selama kurun waktu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari tahun periode 2005 sampai dengan 2014, pembentukan DOB berhasil ditekan di mana-mana. Pemekaran daerah terbentuk 1 provinsi, 66 kabupaten, dan 8 kota. 14. Selanjutnya, dalam upaya untuk memperjelas pengaturan tentang pemerintahan daerah, pilkada, dan desa dalam undang-undang tersendiri, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang bertumpu pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pembagian urusan pemerintahan hingga inisiasi manajemen daerah persiapan sebagai syarat pembentukan DOB. 15. Hingga tahun 2022, daerah otonomi berjumlah 34 provinsi dan 415 kabupaten serta 93 kota di Indonesia. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan berjalan terus sebagai komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo
dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 16. Dalam rangka pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Papua, pemerintah melakukan pemekaran daerah otonomi baru provinsi, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, sehingga jumlah daerah otonom berjumlah 38 provinsi dan 415 kabupaten serta 93 kota di Indonesia. Dirgahayu Hari Otonomi Daerah ke-27 tanggal 29 April 2023. Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul. Sekian. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, upacara dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 29 April 2023 dimulai. Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 29 April 2023. Siap. Pembina upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 Sabtu 29 April 2023. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap! Laksanakan! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Amanat pembina upacara. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati karena kesediaannya beliau yang langsung memimpin upacara pada hari otonomi ini. Namun karena beliau saat ini sedang melaksanakan tugas keluar daerah sehingga
kita semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banggai dan anggota yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda, yang saya hormati Sekretaris Kabupaten Banggai, yang saya hormati para asisten, staf ahli bupati, para staf khusus, yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah, yang saya hormati para camat yang sempat hadir, hadirin peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sepotong surga di timur Sulawesi, sebuah ungkapan untuk negeri yang kita cintai, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, di mana masyarakatnya hidup harmonis, penuh keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Sebuah ruang berkarya dan mengabdi, di mana inovasi menjadi sebuah motor kemajuan serta kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengangkat tema otonomi daerah maju, Indonesia unggul. Tema tersebut memiliki arti penyelenggaraan otonomi daerah, merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah, guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan yang ada di daerah. Ada pertanyaan sederhana namun syarat dengan makna. Mengapa Hari Otonomi Daerah ditetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya? Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun. Hadirin yang berbahagia, setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia atau IPM, bertambahnya pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskal daerah. Namun, data juga menunjukkan bahwa filosofi dan tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki IPAT di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa atau TKD. Hal ini tentunya menjadi sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, sementara keuangan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat.
Hadirin yang saya hormati, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pengendalian inflasi tahun 2023 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, saya sebagai Bupati selalu memimpin rapat penanganan inflasi untuk memantau perkembangan inflasi di daerah, dan saat ini telah terbentuk Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID berdasarkan surat edaran nomor 500/4825/SC tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produksi dalam negeri, sehingga P3DN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sebagai instrumen pelaksanaan P3DN, pemerintah telah menerbitkan PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri yang di dalamnya mengatur mengenai kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sektor industri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, bukan importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional. Hadirin yang saya hormati, demi mewujudkan visi Banggai Maju Mandiri dan Sejahtera berbasis kearifan lokal sebagai daerah strategis di timur Sulawesi yang memiliki kawasan laut sebagai tempat hilir mudiknya kapal-kapal besar bermuatan peti kemas maupun kapal penumpang, membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam, tepat guna, dan komoditas unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur mempercepat laju pertumbuhan ekonomi menuju kemandirian dan kesejahteraan, serta pembenahan birokrasi yang efektif, mewujudkan good governance dilaksanakan dalam bingkai kearifan lokal. Geliat ekonomi mulai membaik, aktivitas masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi yang membaik menjadi langkah awal untuk mencapai standar kemandirian sebuah daerah. Di waktu pandemi memacu kita berinovasi, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, mendorong kita bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Koordinasi lintas sektor, membangun komunikasi, menyamakan persepsi, konsolidasi hingga akar rumput membuat kita mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi semasa pandemi. Hadirin yang berbahagia, pemerintah pusat menargetkan tahun 2023 angka stunting anak turun menjadi 17% secara nasional. Untuk itu, pemerintah pusat menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing. Masalah stunting bisa dipicu dari keadaan ibu dan anak hingga faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal termasuk pola asuh
dan lingkungan, sedangkan faktor spesifik lainnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti kurang gizi dan anemia. Dukungan arah kebijakan dan dukungan anggaran mutlak diperlukan dalam upaya penanganan stunting secara komprehensif dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah dan tepat sasaran. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda, provinsi dan kabupaten kota perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya-upaya penanganan stunting di seluruh wilayah. Hadirin yang saya hormati, waktu yang sangat singkat namun begitu padat kerja nyata mengemban amanah rakyat demi mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang menyeluruh. Bergerak lebih dinamis sebagai pemerintah daerah yang mengedepankan asas pelayanan melalui program aksi, program prioritas dan program inovatif. Refleksi berbagai capaian pembangunan merupakan keseriusan dalam implementasi inovasi. Tentu saja melalui perencanaan yang pentahelix, keterlibatan berbagai pihak membuat kolaborasi dan sinergitas yang begitu efektif. Berbagai penghargaan telah kita capai, di antaranya Inovasi Cegah Stunting 2021 tingkat provinsi dan nasional, Pembangunan Daerah Terbaik ke-1 tingkat provinsi tahun 2022, nominasi 10 besar kabupaten terbaik penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional tahun 2022, penghargaan WTP 10 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berbagai upaya dilakukan demi menjaga akuntabilitas kinerja serta mendorong reformasi birokrasi dibuktikan dengan meraih predikat A dalam evaluasi implementasi sakit di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai. Tepuk tangan dulu. Hal ini menunjukkan konsistensi kita dalam efisiensi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat bahu-membahu menyatukan visi dan misi demi mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana kita ketahui, pembangunan merupakan proses multidimensional yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Sebuah proses tanpa dinamika, bagai laut tanpa garam. Bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pembangunan berlandaskan yuridis dan pendekatan yang terintegrasi. Kita wajib mengawal seluruh program pembangunan, meluruskan perbedaan untuk mencapai satu tujuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan daerah yang kita cintai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bupati Banggai Haji Amiruddin. Pembacaan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah dapat melimpahkan rahmat dan ridho-Mu pada upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 di Kabupaten Banggai dengan tema Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bimbinglah kami seluruh aparatur negara dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Banggai agar dapat menjadi pionir penyelenggara negara yang bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan, wahai Tuhan pemilik kerajaan bumi dan langit. Karena itu anugerahi kami kekuatan dan kesempatan untuk terus beramal bakti dengan memberi manfaat kepada masyarakat dalam wujud pelayanan prima yang semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kami jalan menuju rahmat dan keridhaan-Mu, yaitu jalan orang-orang ketika diberi amanah ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya, ketika diberi jabatan ia menjalankan sebagai bagian dari ibadah, ketika merasakan kebahagiaan lidahnya menjadi basah karena selalu bersyukur, dan ketika menghadapi cobaan itu dijadikannya sarana introspeksi dan evaluasi serta sarana untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, hindarkanlah kami dari segala bentuk fitnah, adu domba, dan semua keburukan. Jauhkanlah daerah kami yang tercinta ini dari segala bentuk bencana dan malapetaka. Akhirnya hanya kepadamu kami berserah diri, menyerahkan segala urusan, memohon segala kebaikan dunia dan akhirat, serta berlindung dari segala keburukan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, jangan sisakan sedikit pun dosa atau kehilapan dalam pertemuan kami ini kecuali Engkau telah mengampuni semuanya. Tidak pula duka lara, gundah gulana, kecuali Engkau telah memberi kelapangan hati. Tidak pula kebutuhan-kebutuhan dunia yang Engkau ridhoi dan bermanfaat bagi kami, kecuali Engkau telah memenuhinya dan telah memudahkannya bagi kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara.
Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Kembali ke tempat, bubarkan. Upacara selesai. Barisan dapat dibubarkan. Tidak ada yang datang laporan, kesalahan dulu. Mesti ada yang datang melapor. Untuk menikmati steak yang telah disiapkan. Jajaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai dan panitia pelaksana peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya upacara pada pagi hari. Terima kasih.